Shalom, selamat malam saudaraku. Renungan kita malam ini berjudul Melalui Pintu Gerbang Kecil. Mari kita dahului dengan berdoa. Bapa kami di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk bersama kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan malam ini diambil dari buku Lukas 13 ayat 24. Bunyinya demikian. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Yang masih ada dari rumah megah John Bunyan ialah sisa-sisa satu kulit kerang. Sayuran yang ditanam di rawa Despond dijual ke pasar di kota London. Jalan raya melingkar dari lembah terus mendaki ke Hill Difficulty atau Bukit Kesukaran. Di dalam suratnya dari penjara, Bunyan melukiskan keindahan pemandangan di Bedfordshire dan bukit-bukit serta rawa-rawanya di dalam Pilgrim's Progress. Dari rumah Houghton, contohnya rumah megah, tanahnya sangat terjal, turun ke Emptiel, rumah pemikir yang menjadi pendeta tersebut. Musafir Kristen melintasi lumpur dan rawa-rawa menuju bukit di kejauhan akan menghadapi berbagai kesukaran dan gangguan. Pada akhirnya, ia tiba di istana di atas puncak bukit di mana gadis-gadis manis menantikannya untuk melayani setiap keperluannya. Kisah musafir yang rajin ini masih tetap menarik hati kita. Selain Alkitab, Pilgrim's Progress adalah yang terlaris di dunia. Di Nigeria masih tetap yang terlaris. Kisah penginjil mengarahkan pandangan Kristen kepada pintu gerbang kecil yang terdapat pada pagar yang menghalangi orang-orang yang menghampiri daerah pegunungan. Selaku musafir, Bunyan tentu sudah sering kesasar dan mendapati pintu gerbang serupa itu pada tembok kota atau pada pintu gerbang yang besar. Pada umumnya, orang-orang dewasa tidak dapat melalui pintu-pintu kecil seperti itu. Orang-orang yang memikul periuk dan kuali atau barang-barang harus meninggalkannya di depan pintu gerbang agar dapat masuk. Pintu gerbang seperti itulah yang dimaksudkan Yesus. Apabila Ia mengundang kita untuk memasuki pintu yang sempit, bukan karena pintu itu tidak terbukakan atau tidak akan diizinkan memasukinya, melainkan karena orang berdosa itu tidak mau meninggalkan keduniawian. Bunyan menasihatkan agar umat Kristen mendekati pintu gerbang ini dengan rasa gentar. Ia berkata dalam hatinya, "Bolehkah aku memasuki pintu gerbang ini sekarang? Maukah penjaga mengizinkanku, walaupun aku seorang pemberontak yang tidak layak? Setelah aku masuk, barulah aku akan tetap menyanyi di sana." Saudaraku, dia harus memasuki pintu gerbang tersebut, karena tidak ada jalan masuk yang lain. Hatinya bersukaria karena pintu gerbang itu segera terbuka. Lalu ia masuk dan melanjutkan perjalanannya ke kota kudus itu. Demikianlah yang akan dialami oleh semua orang yang menuju negeri itu. Kekuatan dan anugerah yang diadakan melalui Kristus akan dihantarkan oleh malaikat-malaikat yang bertugas mengerjakannya
bagi tiap-tiap jiwa yang percaya. Dikutip dari buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 49. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami berterima kasih Kau sudah menjaga kami hari ini. Kami juga berterima kasih kami dapat merenungkan kasih Tuhan melalui firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memanggil kami untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Dan kami yakin Engkaulah jalan dan kebenaran bagi kami ikuti. Kami terus berdoa memohon kuasa Roh Kudus untuk selalu menuntun kami agar kami terus berada di jalan menuju ke surga. Kami berdoa memohon penjagaan Tuhan malam hari ini. Ketika kami beristirahat, bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, sehingga kami boleh beraktivitas dan terus menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.